Ya, pengesahan Omnibus Law Cipta Kerja menjadi undang-undang resmi pada Senin 5 Oktober lalu memang memicu banyak polemik. Bukan hanya soal ketenaga kerjaan saja, namun juga perizinan lingkungan yang ternyata sampai-sampai mengundang sorotan dunia. Lebih lengkap kami ulas untuk Anda dalam Benarkah Undang-Undang Ciptaker beresiko bagi lingkungan? Kita lihat bersama di slide yang pertama. Jadi tidak hanya di tanah air, Undang-Undang Omnibus Law Ciptaker ini juga menjadi perhatiannya investor global. Dilansir dari Reuters melalui sebuah surat terbuka, ada sebanyak 35 lembaga investor global yang menyatakan prihatin akan keputusan pemerintah Indonesia terkait Omnibus Law Cipta Kerja. Lebih rinci kita lihat mana sajakah lembaga-lembaga investor global tersebut. Pertama ada lembaga investasi Aviva Investors, kemudian yang kedua ada Legal and General Investment Management dan juga ada Church of England Pensions Board dan juga ada Robeco, hingga dari Jepang ada Sumitomo Mitsui Trust Asset Management dan juga masih ada lagi nama-nama lainnya dengan total sebanyak 35 investor yang mewakili total dana investasi hingga 4,1 triliun dolar. Nah, semua investor berikut ini mengaku khawatir apabila ada resiko besar di balik pengesahan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Lantas apa yang menjadi alasannya? Kita lihat di slide yang berikutnya. Jadi di tengah kesulitan dunia dalam mengatasi perubahan iklim yang menjadi masalah bersama bagi seluruh penduduk bumi, Omnibus Law Cipta Kerja dikhawatirkan dapat menghambat upaya perlindungan terhadap hutan Indonesia. Nah, mengapa demikian? Jadi meski undang-undang ini telah disahkan untuk meningkatkan investasi asing, namun di dalam undang-undang Omnibus Law ini terdapat aspek yang dinilai bertentangan dengan standar internasional dalam hal mencegah kerusakan alam dari kegiatan bisnis. Namun kalau kita lihat memang ini bukan kali pertama para investor sepertinya mulai terang-terangan dalam mengambil sikap tegas jika ada perusahaan atau bahkan negara sekalipun yang melanggar perlindungan lingkungan. Terutama saat ini kita tahu ya, juga ada gejala ketertarikan dari para investor dalam menanamkan modal pada perusahaan ataupun negara-negara berkembang yang mendukung kelestarian lingkungan. Nah, sebagai contoh kita lihat pada bulan Juli lalu, kejadian ini terjadi pada Brazil di mana sebanyak ada 29 investor global dengan aset 4,6 triliun dolar menyampaikan bahwa mereka keberatan kepada kedutaan besar Brazil atas kebijakan Presiden Jair Bolsonaro yang tidak menghentikan deforestasi di hutan Amazon. Nah, sebenarnya apa saja kalau kita lihat dan kita kupas poin-poin di dalam Omnibus Law yang akhirnya memberatkan hati para investor global? Kita cek di slide berikutnya. Jadi dalam Omnibus Law Ciptaker, ketentuan pasal 40 mengenai izin lingkungan ini telah dihapus. Namun ada catatan, terkait perizinan lingkungan ini sebenarnya masih ada, tetapi ada sejumlah penyesuaian atau revisi di Omnibus Law Ciptaker pada pasal yang nomor 24. Jadi pemberian izin lingkungan ini sudah menjadi kewenangan pemerintah pusat, bukan lagi pemerintah daerah yang mengeluarkan atau yang memberi persetujuan. Tapi jika kita bandingkan dengan undang-undang sebelumnya, memang dijelaskan bahwa dokumen analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL ini sebetulnya dinilai oleh Komisi Penilai AMDAL yang terdiri dari menteri, gubernur, ataupun juga bupati hingga wali kota. Tetapi kalau kita lihat memang ketentuan ini juga sudah dirubah dalam Undang-Undang Omnibus Law. Pada Undang-Undang baru memang disebutkan bahwa dokumen AMDAL kini telah menjadi dasar uji kelayakan oleh tim lembaga uji kelayakan pemerintah pusat, di mana tim uji yang dimaksud adalah pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan ahli bersertifikat. Nah, sementara keputusan akhir dari kelayakan lingkungan hidup ini untuk usaha akan ditentukan melalui persetujuan pemerintah. Nah, meski ketentuan baru soal izin lingkungan ini tetap ya mewajibkan harus ada dokumen AMDAL, tetapi ada pula aturan baru yang ternyata ini cukup menuai kritik dari kalangan penggiat lingkungan, yaitu salah satunya adalah masyarakat yang terdampak pembangunan ini tidak lagi bisa mengajukan keberatan terhadap dokumen AMDAL. Kita lihat lagi, memang jika sebelumnya dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 disebutkan bahwa proses penyusunan dokumen AMDAL ini dapat melibatkan masyarakat berdasarkan informasi yang ada dan transparan, namun dalam Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja, ketentuan ini sudah dirubah ataupun direvisi di mana pada pasal 26 disebutkan bahwa pelibatan masyarakat dalam penyusunan dokumen AMDAL hanya boleh dilakukan oleh masyarakat
yang terkena dampak langsung. Memang dengan demikian, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar mengatakan, harapannya di sini adalah pemerintah bisa lebih fokus agar bisa menyelesaikan permasalahan bagi masyarakat yang memang benar-benar terdampak. Nah, masih ada lagi poin yang tidak kalah penting. Apakah masyarakat bisa mengajukan keberatan terhadap dokumen AMDAL? Jawaban terkait ini faktanya tidak dicantumkan dalam undang-undang yang terbaru, sehingga di dalam Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja, ketentuan pasal 93 dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 sebelumnya juga sudah tidak ada. Padahal undang-undang tersebut dulunya mengizinkan setiap orang dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara ataupun PT-UN apabila perusahaan atau pejabat tata usaha negara itu menerbitkan izin lingkungan ataupun izin usaha tanpa disertai dokumen AMDAL. Nah, terlepas dari kemunculan Omnibus Law Cipta Kerja yang memang menimbulkan banyak pro dan kontra, sebenarnya apa saja sih yang mendasari pertimbangan pemerintah untuk kembali memangkas beberapa aturan dalam perizinan lingkungan? Kita lihat di slide yang berikutnya. Jadi sebelumnya Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM yaitu Bahlil Lahadalia mengaku bahwa ada sosok hantu dalam perizinan AMDAL di tingkat pemerintah daerah. Jadi hal ini membuat investor mengalami kendala lantaran proses perizinan usaha ini menjadi rumit. Nah, sosok hantu tersebut dikatakannya merupakan oknum yang mempersulit perizinan AMDAL hingga mengeruk keuntungan materi untuk pribadi. Bahkan Bahlil juga menyebut ada kasus di mana seorang investor ini hendak menanamkan modal senilai 600 juta rupiah di suatu perkebunan seluas 3.000 meter persegi, namun akhir-akhirnya dipersulit karena izin dokumen AMDAL yang harus dibayar oleh si investor tersebut sampai-sampai menelan biaya hingga 1 miliar rupiah. Nah, makanya dari itu pemerintah berupaya menyederhanakan segala perizinan usaha melalui Omnibus Law Cipta Kerja. Dengan harapan memang upaya itu diharapkan bisa meningkatkan daya saing dan investasi yang ada di tanah air. Nah, walaupun tujuan Omnibus Law Cipta Kerja adalah demikian, tidak bisa dipungkiri ya, beberapa pasal baru dalam perizinan lingkungan ini sudah terlanjur dianggap para aktivis hingga investor dunia berpotensi mengurangi kualitas lingkungan. Meski begitu, kita nantikan seperti apa langkah pemerintah berikutnya dalam memastikan bahwa iklim investasi Indonesia akan tetap ramah lingkungan.